Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga yang nonton pada sehat-sehat ya, dan semoga selalu sehat. Kali ini aku ditemenin sama Dendana. Jadi bisa lihat IG aku ya di den.dana. Juga ada YouTube-nya loh, den.dana. Sekarang promosi. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang pengalaman kita saat di Australia. Yang pertama, apa nih? Ini dari mana pertanyaan masuk nih? Oh ya, semua pertanyaan ini muncul dari komen yang di IG. Jadi ini komen-komen yang di IG bakalan kita jawab. Ya, IG siapa? IG Aru Bung Katno dong. Tuh, jangan lupa di follow ya, Aru Bung Katno ya. Oke, pertama-tama kita disclaimer dulu ya. Kita itu di Australianya di bagian mana sih? Di kota mana? Di kota mana, Bang? Kita di South Australia, di Adelaide. Jadi nggak semua pengalaman kita itu ada di state yang lain, misalnya kayak di Sydney, di Melbourne, nggak. Kita lebih banyak waktunya itu dihabiskan di South Australia atau di Adelaide dan sekitarannya. Karena kita memang tinggalnya di Adelaide. Iya. Jadi mungkin pengalaman yang kita rasain itu beda ya dengan pengalaman teman-teman yang lain. Saat sampai di Australia, adaptasinya itu gimana sih? Ini Australia tepatnya di Adelaide ya. Adaptasinya tuh gimana sih caranya? Karena kan pasti beda musim tuh dari Indonesia ke Australia gitu. Ya kalau untuk adaptasi sebelumnya kita harus paham dulu nih, di Australia ada 4 musim. Yang pertama itu ada spring, lalu nanti ada summer, lalu ada fall, lalu ada winter. Adaptasinya mungkin hanya di yang dingin-dinginnya aja nih, karena kan kita biasanya panas nih. Dingin itu bisa sampai 4 ya, bahkan pernah juga 1 atau 0. Tapi lebih minus 1 pernah dulu. Pernah minus 1. Ya paling itu aja sih, lebih banyak untuk mempersiapkan dirinya di musim-musim yang dingin gitu. Kalau untuk musim yang panas ya kita udah lebih terbiasa. Kalau kamu gimana? Kalau aku, waktu itu kan dari winter ke spring waktu itu, ya kaget sih, pastinya kaget. Di sana tuh dingin banget. Yang penting udah nyiapin lah alat-alat apa saja yang harus dibawa dari Indonesia ke sana gitu kan. Kayak kaos kaki, jaket tebel, kayak gitu-gitu. Adaptasinya sih nggak begitu susah sih kalau dari musimnya. Kalau adaptasi dengan orang-orang Australia gimana? Nggak ada masalah juga sih, masalah, ya. Paling bahasa sih ya. Orangnya baik-baik nggak orang sana Baik kok, itu? baik banget. Seramah orang Indonesia nggak? Ada perbedaan kah? Mungkin karena kita di lokasinya itu nggak terlalu besar kotanya ya, jadi mereka itu masih ramah-ramah gitu, masih saling menyapa kalau misalnya kita berpapasan di tengah jalan. Jadi mereka masih sangat ramah dan sopan gitu. Bahkan mereka kalau misalnya di lalu lintas pun nih lagi naik kendaraan, mereka jarang banget ngeklakson gitu, Sopan ya. Sopan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelakson itu berarti udah sampai taraf yang parah tuh biasanya. Nyalip pun juga jarang, kecuali memang dia lagi jarang banget ya pokoknya untuk yang masalah-masalah kayak gitu. Jadi bisa dibilang di Adelaide atau di South Australia sendiri orangnya masih termasuk yang ramah-ramah sih gitu. Ya terus kita masuk ke makanan. Makanan aku suka makanan. Kan orang Indonesia sama orang sana kan beda tuh makanannya. Nah kita kan kalau ke sana nggak mungkin dong makan sama, maksudnya makan makanan kayak bule gitu kan, nggak bisa gitu. Nah makanan Indonesia tuh bisa ditemuin nggak di sana? Banyak nggak? Susah-susah nggak gitu kalau nemuin, terutama makanan-makanan Muslim nih. Pada banyak yang tanya nih kalau orang Muslim itu gimana makannya gitu. Sebenarnya kalau untuk makanan nggak terlalu ribet amat ya, karena banyak banget pilihan di situ, mulai dari yang halal, yang non halal itu juga ada. Dan menurutku sih lebih terbuka dibandingin dengan di sini, karena mereka kalau misalnya menyatakan itu halal itu bener-bener harus ada sertifikatnya. Dan banyak kok di restoran atau di supermarket yang besar itu selalu menyantumkan halal section misalnya kalau untuk supermarket. Terus juga kalau untuk makanan yang lainnya ya nggak pilih-pilih aja, kita bisa kok pilih sendiri atau mungkin langsung nanya ke pegawainya apakah ini halal atau enggak. Mereka pasti akan jawab dengan sangat jujur gitu.
Jadi kalau misalnya emang halal tuh udah jelas halal ya, karena susah banget untuk mendapatkan sertifikat halal itu gitu. Prosesnya banyak banget untuk mendapatkan itu kan. Ya, jadi nggak kaleng-kaleng lah kalau mereka bilang halal ya halal Kalau beneran gitu. restoran Indo gitu gimana? Restoran Atau Indo, toko-toko yang kita misalnya mau masak butuh rempah-rempah gitu, banyak nggak? ya kalau untuk restoran Indo sebenarnya banyak sih, mulai dari yang bener-beneran restoran resminya gitu ya, sampai yang warganya jualan sendiri juga bisa kita temuin. Mungkin tambahan tips ya, sering-sering kumpul dengan komunitas Indonesia. Nanti di situ kalian bakal dapet jamuan nih, jamuan masakan Indonesia. Ya paling nggak ngobatin kangen deh. Bisa juga saling sharing nih, kalau kita masak kita bawa, mereka masak dibawa, jadi kumpul-kumpul bareng, saling berbagi makanan gitu. Bahkan sampai pakai bahasa daerah masing-masing gitu kalau ketemu mereka. Ada Saking yang pakai kangennya Jawa, sama Indonesia. ada yang pakai Sunda gitu. Itu yang bikin aku senang itu apa? Kalau misalnya kumpul-kumpul sih, itu makanan Indonesia banyak banget di situ. Banyak Terus, banget. Yang jadi aku suka itu tiap kali kumpul itu kita selalu bawa sendiri gitu. Jadi nanti dimakan bareng-bareng. Jadi Ya. kebersamaan itu ada gitu. Ya, karena kalau Australia khususnya ya, itu mereka mengenal budaya BYOB sih sebenarnya. Jadi itu bring your own gitu. Jadi bawa sendiri makanannya. Jadi kalau misalnya kita ada acara apa gitu, ya udah kita bawa. Tapi nggak bawa kita doang yang bawa, yang lain enggak. Semuanya pada bawa. Jadi kebayangkan gimana penuhnya gitu di meja makan. Jadi tinggal pilih aja mau makan yang mana nantinya gitu. Ya. Terus kalau misalnya ini nih, pertanyaan ini nih yang banyak juga nih. Teman-teman muslim itu untuk sholatnya gimana kalau misalnya lagi jalan-jalan? Gampang nggak sih nemuin tempat sholat? Masjid itu ada nggak di Adelaide? Oke, ini dari pengalaman pribadi aku sebagai cowok ya. Kalau cewek nanti coba tanya ke Aru lagi karena kan lagi lebih ribet ya. Kalau cowok sih sebenarnya simpel banget. Masjid banyak, sholat Jumat khususnya ya, itu banyak sih. Terus juga kalau misalnya kita mau di kampus pun sholat itu biasanya ada prayer room sendiri gitu. Tapi kalau misalnya mau ke festival atau ada acara outdoor gitu ya, seandainya kita pun nggak ada tempat sholat, kita juga nggak apa-apa untuk sholat di pelatarannya. Yang penting lokasinya nggak terlalu ramai, kita cari. Terus juga ada air terdekat untuk kita wudhu gitu. Mereka udah terbiasa kok ngeliat ada orang sholat. Bahkan kita pernah ya sholat pas lagi ada acara ya, Iya, waktu ada di festival. lapangan ya, kita sholat di lapangan. Festival layang kalau nggak salah, Iya, layang-layang. betul. Jadi istriku itu ya gelar aja sejadah, pakai mukena, sholat di lahan terbuka gitu. Orang Dan lalu orang itu juga nggak nggak masalah, dilarang. nggak apa-apa. Itu Bebas, mereka udah biasa aja sangat mereka. menghormati kok. Gitu. Cuman bedanya nggak ada azan ya. Iya benar. Nggak Jadi ada azan. selama 2 tahun tinggal di Australia, di Adelaide itu nggak pernah dengar azan sama Ya, nggak sekali. ada azan. Jadi ya udah, kalau mau sholat ya modal handphone aja pakai aplikasi. Paling kalau dengar azan kalau lagi ke masjid, misalnya lagi sholat Jumat tuh dengar azan atau Itu ada azan. ada azan, tapi kan mikrofonnya nggak keluar Oh, gitu nggak suaranya. keluar sampai ke dengar Nggak warga keluar, ya. iya. Oh iya, iya. Jadi nggak mengganggu warga lah mungkin. Nah, kita udah menjelaskan tentang itu tadi, lokasinya kita tinggal di mana, makanan di Indo itu banyak nggak sih di Australia, sama kalau mau sholat, mau sembahyang di mana gitu kan. Udahan dulu ya. Nanti kita akan lanjut di part 2 tentang biaya hidup. Nah, biaya hidup tuh yang paling ditunggu. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan share juga video ini. Siapa tahu ada yang butuh dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang mau ke Australia. Betul. Terus kalau teman-teman mau nanya-nanya lain, ya silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan buatin video khusus juga nih kalau ada teman-teman yang nanya hal detail mau kita spesifikan gitu. Oke? Oke, makasih ya. Oke, jaga kesehatan ya. Bye. Bye.